Shalom Aleichem Beshem Manusia. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita memperingati pesta atau peringatan pemenggalan kepala dari Jana Suci Yohanes Pembaptis, yang mana ayat bacaan yang terambil dalam Injil Markus juga bicara mengenai hal itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kekristenan kita merayakan hari ulang tahun terhadap 3 tokoh. Yang pertama adalah Kristus sendiri, Tuhan dan Allah kita. Lalu yang kedua yaitu kelahiran dari Sang Theotokos, bunda dari Kristus Allah kita. Dan yang ketiga adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi ada 3 tokoh kekristenan yang kita rayakan dan kita peringati hari kelahirannya. Tetapi pada nats yang kita baca pada pagi hari ini juga kita sudah mendengar dan juga membaca bahwa Herodes itu berulang tahun, ya. Dan pada waktu Raja Herodes berulang tahun, dia mengadakan jamuan yang besar. Dia mengundang para pembesar-pembesar kerajaan. Dia mengundang perwira-perwira dan pengawal-pengawal terkenalnya, dan mengadakan pesta pora dan makan besar. Terlebih dari itu ada dancing, ya, tari-tarian. Anak dari Herodias yang bernama Salome menari dan menyukakan hati Raja Herodes. Tetapi apa yang kita lakukan, saudara, ketika kita memperingati hari kelahiran Kristus, memperingati hari kelahiran Sang Theotokos dan juga kelahiran dari Jana Suci Yohanes Pembaptis? Apakah kita juga berpesta pora seperti Raja Herodes? Kita justru melakukan hal yang sebaliknya. Kita malah berpuasa, ya kan? Ketika mau menjelang Natal, ada yang namanya puasa pranatal selama 40 hari. Itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Jadi hari kelahiran Kristus Juru Selamat kita, bukannya kita mempersiapkan diri untuk bagaimana nanti perayaannya. Mungkin kalau di gereja yang lama kita melakukan hal itu, ya. Ini sudah bulan apa, saudara? September. Ini kalau di gereja di luar sana sudah sedang gembar-gembornya, ya, membagikan amplop persembahan Natal. Lalu mengadakan latihan-latihan untuk penampilan Natal. Anak-anak sekolah minggu, terus anak-anak pemuda, ibadah Natal youth, dan lain sebagainya. Justru merayakan dengan, dalam tanda kutip, pesta pora, kesenangan-kesenangan duniawi, hingar-bingar, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita, umat Ortodoks, lakukan? Kita justru berpuasa. Kita justru menahan daging kita untuk makan makanan yang mengandung darah. Kita dituntut dan kita dilatih untuk memakan sayuran dan buah-buahan, vegetarian. Itu yang kita lakukan di dalam kekristenan kita. Sebab apa, saudara? Yang Tuhan mau fokuskan adalah batin kita. Jiwa kita itulah yang diproses. Dan kedagingan itu adalah musuh dari jiwa kita, dari kalbu kita. Kedagingan ini selalu membawa jiwa kita cenderung kepada hal-hal yang menyesatkan dan menggelapkan. Oleh karena itu, momen kelahiran Kristus kita gunakan untuk berpuasa, untuk memikul salib Kristus, menyangkal diri, untuk kita mematikan kedagingan kita. Saudaraku yang terkasih, Jana Suci Yohanes Pembaptis yang kita peringati pemenggalan kepalanya hari ini, beliau kita beri gelar sebagai Sang Perintis Jalan, ya. Jana Suci Yohanes Pembaptis, Sang Perintis Jalan. Hubungannya karena dengan kedatangan Kristus kali yang pertama. Sebelum Kristus menampakkan diri dan melayani kepada bangsa Israel,
Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk bertobatlah. Ada suara di padang gurun yang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Jana Suci Yohanes Pembaptis diberi kehormatan gelar sebagai sang perintis jalan. Perkataan dari Jana Suci Yohanes Pembaptis yang terkenal, yang saya ingat adalah dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30, di mana di situ konteks peristiwanya adalah murid-murid Yohanes Pembaptis itu berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, lihat, orang yang engkau baptis di Sungai Yordan sekarang memiliki banyak pengikut." Bahkan murid dari Yohanes Pembaptis seperti Rasul Andreas, ya, Rasul Andreas itu muridnya Yohanes Pembaptis, akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. Tetapi apa respons dari Jana Suci Yohanes Pembaptis? Apakah beliau menjadi iri terhadap Kristus? Apakah Jana Suci Yohanes Pembaptis menjadi marah karena kok malah Yesus yang makin terkenal? Kok bukannya saya? Apa perkataan Kristus dalam perkataan Jana Suci Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30? Biarlah dia makin besar, tetapi biarlah aku makin kecil. Itu perkataan Jana Suci Yohanes Pembaptis. Dia tidak iri terhadap ketenaran, kepamoran, dia tidak gila hormat. Yohanes Pembaptis tidak gila pelayanan, harus diundang ke sana kemari dan menganggap Yesus sebagai saingannya. Tidak seperti itu. Tetapi respon Yohanes Pembaptis adalah biarlah dia makin besar, tetapi biar aku makin kecil. Dan saudaraku yang terkasih, di dalam nats yang lain Kristus mengingat Yohanes Pembaptis dan menyebutkan bahwa dia adalah dari semua orang yang dilahirkan oleh perempuan di muka bumi ini, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan ketika murid Kristus, Yakobus dan Yohanes bertanya dan meminta kepada Yesus, ibunya ya, ibu dari anak-anak Zebedus berkata, "Yesus, perkenankanlah kiranya anak-anakku kelak duduk dalam kerajaanmu, satu di sebelah kananmu dan satu di sebelah kirimu." Tetapi Kristus menjawab, soal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, bukan aku yang menentukan, tetapi itu akan dikaruniakan Bapa kepada barang siapa mereka yang layak. Siapa yang dimaksud Kristus? Siapa yang layak duduk di sebelah kanan Kristus dan di sebelah kiri Kristus? Kita teringat di dalam ikonografi gereja, ikon deesis. Kristus duduk di tengah, lalu di sebelah kanan ada siapa? Sang Theotokos. Sebelah kanan Kristus ada Sang Theotokos suci, dan di sebelah kiri dari Kristus ada Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang terkasih, Jana Suci Yohanes Pembaptis diberi kehormatan duduk di sebelah kiri Kristus, baginda Raja segala raja, dan di sebelah kanannya adalah ibundanya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita meneladani Jana Suci Yohanes Pembaptis. Marilah kita belajar menjadi seperti Yohanes Pembaptis, sang perintis jalan. Yohanes Pembaptis telah menjadi perintis jalan pada saat kedatangan Kristus yang pertama. Siapa yang menjadi perintis jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali? Saya dan saudara. Biarlah kita juga menjadi seperti Jana Suci Yohanes Pembaptis, menjadi perintis jalan bagi kedatangan Kristus, bukan yang pertama kali, melainkan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Juga biarlah kita menjadi perintis jalan bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum mengenal jalan Tuhan. Bagi saudara-saudara katekumen yang kita doakan, bagi sanak famili kita, bagi teman-teman kita yang belum mengenal iman ortodoks, kita menjadi perintis jalan bagi Kristus, memperkenalkan mereka kepada iman Kristen ortodoks, memperkenalkan mereka kepada jalan Tuhan yang lurus. Sama seperti pelayanan Jana Suci Yohanes Pembaptis. Namun satu hal saudara yang perlu kita ingat, bukan kita, bukan aku, tetapi biarlah Kristus makin besar, biarlah kita menjadi makin kecil.
Biarlah Kristus yang ditinggikan dalam hidup kita dan bukan kita. Sebab kita adalah hamba-hambanya. Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah hamba orang berdosa. Mari saudaraku yang terkasih, dengan semangat seperti spirit Janus Suci Yohanes Pembaptis, kita menjadi perintis jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali, juga perintis jalan bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal jalan Tuhan. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.